Ketika saya yang tinggal di Jawa, yang kebetulan saya tertarik untuk mempelajari tentang naluri, tentang pemahaman Jawa, akan tetapi saya sebagai umat manusia yang tentunya juga berbangsa, bernegara, saya harus punya legalitas juga. Saya menganut agama apa. Ketika kita mau belajar tentang sejarah, kita belajar tentang para tokoh, baik di zaman kenabian, di zaman kewalian, itu murni manusiawi, kita mau enggak? Nah, kalau enggak mau ya enggak kenal, enggak tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, pada malam hari ini saya tertarik dengan salah satu komentar dari sedulur kita, yang mana mengatakan bahwa pemaham kejawen asli itu tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, mungkin salah satu dulur kita yang berkomentar seperti ini itu yang kemarin menonton salah satu video Mas Wahyu ya di Sinau Urip Channel, mungkin tentang pembahasan atau pemahaman kejawen ya mungkin, atau kalau tidak salah di pembahasan tentang orang kejawen itu banyak yang nggak melakukan sholat. Padahal di situ jelas sekali dan banyak sekali uraian-uraian yang Mas Wahyu sampaikan. Nah, jadi begini, kalau komentarnya adalah tentang kejawen asli itu tidak kenal Nabi Muhammad. Kalau buat saya secara pribadi, rasanya tidak demikian. Ya, kebetulan saya juga masih terus belajar tentang pemahaman kejawen. Ya, sebetulnya sama, pemahaman apapun itu semua itu sama. Hanya bedanya karena kita sebagai orang Jawa, sehingga kita mengatakan kita ini mempelajari tentang naluri atau pemahaman Jawa. Nah, tentunya berdasarkan apa? Ya berdasarkan ajaran para leluhur kita di dalam menjalani kehidupannya. Jadi dulu itu para leluhur kita menjalankan kehidupannya seperti apa. Dan kita coba hubungkan dengan kesadaran kita bahwa kita ini merupakan turunan daripada leluhur kita. Nah, seperti contohnya saya ini kan tinggal di Jawa, lahirnya di Jawa, saya juga keturunan Jawa, sehingga saya berusaha untuk menjalankan atau melanjutkan seluruh unsur tradisi budaya yang memang sudah ada di Jawa dari para leluhur saya. Baik tata caranya di dalam menyembah kepada Yang Maha Kuasa, tata caranya di dalam menjalankan hubungan kehidupannya ini dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta ini. Dan itu turun-temurun secara otomatis untuk kita yang mau ya belajar, ya kita akan mempelajarinya. Lebih-lebih kita mampu memperdalamnya. Istilahnya apa mungkin yang kurang, itu kita benahi, kita tingkatkan, dan apa yang sudah baik kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi. Itu kalau kita bicara tentang tradisi, budaya, warisan daripada leluhur kita. Ya kurang lebih begitu ya dulur-dulur ya. Jadi ketika saya yang tinggal di Jawa, yang kebetulan saya tertarik untuk mempelajari tentang naluri, tentang pemahaman Jawa, akan tetapi saya sebagai
umat manusia yang tentunya juga berbangsa bernegara, saya harus punya legalitas juga, saya menganut agama apa, yang kebetulan saya menganut agama Muslim, ya maka saya juga mempelajari, biarpun mungkin saya tidak mampu belajar betul-betul lebih dalam atau betul-betul paham tentang ajaran agama Muslim. Tetapi saya mengikuti dan saya terus belajar. Nah, lalu ketika saya jalankan dua-duanya, saya belajar tentang ajaran leluhur saya di Jawa, saya juga belajar tentang agama Muslim. Salahnya di mana? Apa terus saya tidak boleh kenal dengan Nabi Muhammad? Ini kan kadang ya sedikit bikin gemes juga ya dulur-dulur ya. Jadi maksud saya begini. Kita hidup ini kan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita hidup ini berdampingan, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, lalu kenapa kita tidak bisa menjaga ini? Menjaga keberagaman ini. Menjaga keberaneka ragaman kehidupan kita ini sebagai suatu bangsa. Dengan yang beragama Muslim, non-Muslim, bila perlu dengan yang tidak beragama sekalipun. Monggo-monggo saja silakan. Jadi kita hendaknya saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, kalau di ajaran agama saya sebagai orang Muslim, hendaknya kita mampu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena kalau kita bicara tentang keimanan, kita bicara tentang ketakwaan, itu sudah bersifat pribadi. Kita tidak bisa mengatakan seseorang itu tidak beriman hanya gara-gara karena dia tidak pergi ke tempat ibadah mungkin, tidak pernah ke gereja atau tidak pernah ke musola. Tidak bisa. Tetapi kalau kita bicara dari sudut pandang agama, sebagai orang Kristen misalkan, ya harusnya dia pergi ke tempat ibadah atau ke gereja. Kalau sebagai orang Muslim, ya harusnya hendaknya dia wajib pergi ke tempat ibadah atau ke musola atau ke masjid. Tapi kalau kita bicara tentang apakah dia sudah pergi atau menghadap kepada Tuhannya, itu urusan masing-masing. Nah, inilah yang saya sendiri juga pelajari di dalam kehidupan saya. Jadi secara pemaham kejawen pun juga demikian. Makanya ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Saya menjalankan ibadah secara syariat, saya juga menjalankan ibadah secara hakikat. Atau sholat secara hakikat dan sholat secara syariat. Kalau sholat secara syariat, ketika saya menjalankan sholat sesuai dengan tata cara dan aturan yang memang saya ikuti. Tetapi hakikatnya, yaitu bersifat pribadi sekali. Gitu loh. Jadi kalau tentang komentar itu tadi ya, yaitu kejawen asli katanya tidak kenal Nabi Muhammad, ya karena mungkin cara berpikirnya sangat terbatas sekali. Karena menurut saya secara pribadi, kita mengenal semua yang ada di jagat raya itu ya tergantung kita mau mengenalnya atau tidak. Kalau mungkin mengaku Muslim, tapi tidak mau mengenal, ya sama saja tidak akan kenal. Nah, akan tetapi kita Muslim, terus kita mau mengenal, bahkan mengenal para leluhur atau nabi dari agama yang lain misalkan. Seperti halnya Nabi Isa atau Yesus, ya kita akan kenal. Itu hanya sebuah wawasan saja.
Ketika kita mau belajar tentang sejarah, kita belajar tentang para tokoh, baik di zaman kenabian, di zaman kewalian, itu murni manusiawi, kita mau enggak? Nah, kalau enggak mau ya enggak kenal, enggak tahu kita. Ya, jadi ini sedikit Mas Wahyu memang tertarik untuk membahas ini, tujuannya agar monggo kita sama-sama belajar agar dulur-dulur bisa berpikir dengan cara yang luas, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kalau kita mau belajar tentang agama, kita juga harus belajar tentang sejarah, ya. Kita belajar tentang tradisi, tentang budaya, itu juga ada sejarahnya, berasal dari mana, siapa yang menciptakan, harus bagaimana kita mengembangkannya, dan lain sebagainya. Nah, ada hikmah dari apa yang kita bahas ya pada malam hari ini. Tentunya adalah kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, tidak merasa bahwa kita memahami atau menjalankan sesuatu hal itu adalah kita anggap yang paling benar sendiri, tidak. Kita boleh seperti saya meyakini bahwa agama saya, agama Muslim adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling baik, tetapi itu untuk saya pribadi dan saya tidak boleh menganggap bahwa agama yang lain atau pemahaman yang lain itu tidak benar atau tidak baik. Itu menurut saya secara pribadi. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang iman, itu bersifat pribadi ya dulur-dulur. Panjenengan boleh silahkan menjalankan sholat, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan panjenengan semuanya. Tetapi satu hal tentang keimanan, itu urusan pribadi masing-masing. Jadi kita tidak punya hak untuk kita menilai atau kita mengatakan bahwa orang tersebut itu kafir dan lain sebagainya. Itu ya buat Mas Wahyu secara pribadi, itu urusan masing-masing. Kita sebagai manusia, kalau kita melihat saudara kita, dulur kita mungkin melakukan hal yang tidak benar atau tidak baik, secara sebagai manusia ya hendaknya kita saling mengingatkan, tetapi bukan untuk kita menghakimi bahwa apa yang dia lakukan itu sudah pasti dia itu tidak beriman kepada yang Maha Kuasa. Itu urusan masing-masing. Mungkin itu dulu ya dulur-dulur. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.